Shalom bagi kita semua. Selamat bertemu kembali meskipun secara virtual dalam ibadah PAK Perkantas Pematang Siantar dengan tema Garuda di Dadaku yang akan dilayani oleh Bang Ferdinandus Saragi MDiv. Tapi sebelumnya saya minta kita semua yang ada di rumah untuk mengambil waktu ibadah dan mari kita menenangkan hati dan pikiran kita agar kita bisa sama-sama menikmati ibadah hari ini. Baiklah, kakak, abang, dan teman-teman saya yang berada di rumah, saya ingin menyapa kita sekali lagi. Apa kabar bagi kita semua? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan tentunya. Dan meskipun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, namun mari kita tetap bersyukur dan merasakan sukacita dari Tuhan. Karena kondisi COVID-19 tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Untuk itu, mari kita ekspresikan rasa sukacita kita dengan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah pemilik hidup kami, Allah yang sudah menciptakan dunia ini. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu, kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk mau mempersiapkan diri beribadah kepadamu. Izinkan kami Tuhan untuk boleh benar-benar menikmati Tuhan di sepanjang ibadah ini. Kami mau menyerahkan waktu ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kita melihat matahari, merasakan angin sejuk, melihat bulan dan bintang di malam hari, patutlah kita mengucapkan terima kasih Tuhan atas ciptaan dan karya-Mu di dunia ini. Dan kalaupun kita tinggal di satu negara yang besar, yaitu Indonesia, kita juga patut mengucap syukur kepada Allah, karena semua itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Oleh karena itu, kita mau mengucap syukur
dan meninggikan nama Tuhan melalui pujian seindah siang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentang ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Saat ini kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita tunduk sejenak. Mazmur 139 ayat 23 berbunyi, selidiklah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Mungkin banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita, baik dalam menjalani peran kita sebagai anak di tengah-tengah keluarga, sebagai orang tua, sebagai pekerja di tempat pekerjaan kita masing-masing dengan berbagai profesi, sebagai sahabat, sebagai masyarakat ataupun warga negara. Untuk itu, teman-teman semua, inilah saatnya kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Selidiklah akan daku, ya Allahku. Selidiklah akan daku, ya Allahku. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala jalan pikiranku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Selidiklah akan daku, ya Allahku. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah
Memudahkan segala jalan pikiranku. Biarlah musik terus mengalun. Teman-teman semua, mari kita berdiam diri sejenak. Mari kita menceritakan secara terbuka apa yang sudah kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan dan hati sesama kita. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, tentu ada banyak hal dan pelanggaran yang sudah kita perbuat, baik lewat pemikiran, perkataan, bahkan perbuatan kita. Ketika kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain, ketika kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya kita tidak layak di hadapan-Nya. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Selidiklah akan daku, ya Allahku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Selidiklah akan daku, ya Allahku. Takkanlah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala jalan pikiranku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kembali bernyanyi dari lagu Ya Allah, Engkau Kerinduanku. Dan setelah lagu ini, saya persilakan Bang Ferdinandus Saragi untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan mendapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwa
jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada siang hari ini oleh pertolongan dan kemurahan Tuhan, kembali kami alumni di Persekutuan Alumni Kristen Perkantas Pematang Siantar bersekutu secara daring. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang bisa mengerjakan teknologi, sehingga lewat teknologi persekutuan kami bisa tetap lakukan. Tuhan, pada siang hari ini kami akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana kecintaan kami kepada bangsa ini. Sebagai wujud kecintaan kami kepada Allah termanifestasi dalam kecintaan kepada bangsa kami. Belajar dari firman Tuhan, kiranya kami semakin diteguhkan, dikokohkan untuk mencintai bangsa ini lewat tindakan-tindakan kami. Tolonglah Tuhan ketika kami akan belajar firman-Mu pada siang hari ini. Roh Kudus Tuhan, kami mempersilahkan untuk secara leluasa mengajari, menolong, dan memimpin kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita akan renungkan pada siang hari ini dari pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Silakan ikuti di tempat masing-masing, silakan buka Alkitabnya, saya akan bacakan. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita hari ini adalah Garuda di dadaku. Satu pertanyaan yang saya mau ajak kita untuk refleksikan sejenak adalah, what is a vision? Apa sebenarnya sebuah visi? Kalau Bapak John Stott mengatakan esensi visi itu adalah sebuah kemarahan. Esensi visi adalah sebuah tangisan, sebuah keprihatinan, sebuah kecemburuan. Itu adalah visi. Yang mana kemudian kemarahan, kesedihan, ketidakpuasan, kecemburuan itu dijawab dengan sebuah mimpi, dijawab dengan sebuah kerinduan akan adanya sebuah perubahan, akan adanya sebuah situasi yang berubah dari yang buruk. Kita marah terhadap sesuatu yang buruk, kita rindu itu berubah menjadi lebih baik. Kita tidak puas akan realitas hidup masa kini yang kita hadapi, maka kita punya mimpi agar itu berubah kelak menjadi lebih baik. Itulah sebuah visi. Lantas pertanyaan kemudian yang kita mau renungkan adalah, bagaimana visi kita akan bangsa ini? Bagaimana mimpi kita akan sebuah bangsa yang disebut Indonesia? Kegerakan pelayanan mahasiswa dikenal menghasilkan alumni yang menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi bangsa, gereja, dan masyarakat. Sejauh mana sudah peranan ini? Apakah visi ini, apakah mimpi ini masih terus bergelora dalam diri kita, masih terus berkecamuk, menggelisahkan hati dan hidup kita, tidak berhenti pada menrara gading kita menikmati segala kenyamanan yang kita nikmati hari ini?
Tapi bagaimana mimpi ini, visi ini, ketidakpuasan akan realitas di mana kita tinggal saat ini masih membara dan menggelisahkan hati kita. Untuk kemudian kita bertanya terus kepada Allah, apa yang harus kulakukan? Apa tindakan-tindakan real yang bisa aku lakukan memberkati bangsa ini? Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat kepada teks yang kita baca tadi, ini adalah sebuah kegelisahan dari seorang rasul Allah, rasul besar, Rasul Paulus, tentang bagaimana bangsa Israel, bangsa yang dicintai oleh Allah, dan tentu bangsa yang dicintai oleh rasul ini, menolak Injil itu. Ketika sang rasul menguraikan bagaimana Injil kasih karunia yang menyelamatkan bukan karena hukum Taurat yang dimiliki oleh orang Israel, namun orang Israel itu sendiri menolak Injil kasih karunia itu, maka disitulah hati sang rasul menjadi sedih. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat teks kita perlahan-lahan. Dimulai dengan ayat 9, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Aku mengatakan kebenaran yang dirangkaikan dengan kebenaran itu tidak mungkin dusta. Ada kesaksian di dalam hati oleh Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Sebuah rangkaian kalimat ayat 1 dan ayat 2 ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan sekaligus tentang mengungkapkan perasaan emosional, perasaan kegelisahan, perasaan kegundahan di dalam hati sang rasul ketika melihat kenyataan bahwa bangsa Israel, bangsa yang dicintai oleh Tuhan, bangsa yang awalnya dipilih oleh Tuhan, justru menolak Allah di dalam Kristus Yesus. Justru menolak Injil keselamatan yang diberitakan. Inilah yang membuat hati sang rasul berkata, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, bukan sekedar kebenaran, tapi kebenaran di dalam Kristus. Saat ini kebenaran ini kadang menjadi sebuah relativitas, sebuah relatif, menjadi relatif dalam kehidupan kita. Kadang public truth menjadi truth. Kebenaran yang umum menjadi sebuah kebenaran. Misalnya bagaimana masyarakat kita menjadi permisif terhadap perilaku-perilaku perceraian. Dan kemudian kita berkata, oh it doesn't matter, tidak masalah. Akhirnya itu kita menganggap sebagai sebuah kebenaran. Ketika orang melakukan praktek-praktek suap, dan kemudian orang berkata itu menjadi wajar. Sesuatu yang umum kemudian kita anggap wajar, padahal itu tidak benar. Keunikan kekristenan dibanding agama-agama yang lain adalah agama yang lain mengajarkan orang untuk baik. Kekristenan mengajar untuk hidup benar. Itu yang dikatakan oleh sang rasul, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, standar kebenaran di dalam Kristus. Oleh karenanya dia tidak bisa digugat lagi. Apa yang akan dikatakan kebenaran dalam Kristus nanti kita akan lihat selanjutnya di bawah. Dan aku tidak berdusta. Ini sebuah penegasan yang dirangkai. Aku berkata kebenaran di dalam Kristus dan aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Waduh, luar biasa. Siapa yang bisa mengkomplain lagi ini? Siapa yang bisa mengkomplain lagi kemurnian statement ini? Bahwasanya Allah yang menyelidiki segala hati, Allah yang mengenal segala hati dan pikiran manusia, atas nama kebenaran Allah itulah Paulus berani menyatakan statementnya, aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus dan aku tidak berdusta. Tidak hanya di situ, setelah dia mengatakan melalui mulut, aku mengatakan kebenaran dengan standar Kristus, tapi di dalam hati juga ada hatiku yang turut bersaksi di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus sedang mendeklarasikan bahwasanya apa yang kuucapkan dari mulutku, kebenaran Kristus yang kuucapkan dari mulutku, lahir dari hidupku yang dipimpin oleh Roh Kudus, lahir dari hidupku yang dikuasai oleh Roh Kudus, lahir dari hidupku yang memang hidup di dalam Roh Kudus. Dalam Efesus 1 ayat 13 Paulus berkata, setiap orang yang percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Clear. Sampai di titik ini Paulus tidak mau membuat bahwasanya dia tidak mau membuat statement hanya sebatas
ungkapan-ungkapan emosional belaka, tapi statement yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dikatakan kebenaran di dalam Kristus dan Roh Kudus menjadi saksi. Jadi dia tidak mengeluarkan statement-statement yang sekedar supaya kelihatan gagah, supaya seolah-olah dia gimana gitu dinilai orang, tapi dia berani mengatakan ini statement yang bisa diuji di hadapan Allah. Dilanjutkannya, apa yang membuat dia berani mengatakan sebuah kebenaran dan disaksikan oleh Roh Kudus? Apa rupanya yang mau disampaikannya itu? Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Saudara-saudara yang kekasih, kita mungkin bisa mengatakan, beranikah kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwasanya aku di hadapan Kristus, aku sangat bersedih, bahwasanya aku sangat berduka. Atau jangan-jangan kita berduka, bersedih oleh karena kebaperan kita sendiri, oleh karena perasaan-perasaan kita sendiri, tidak jelas apa yang menjadi subjek dari penyebab kita berduka, menjadi subjek dari penyebab kita bersedih. Jadi kalau kita lihat di sini, Paulus berduka dan bersedih oleh karena apa? Ayat yang ketiga dilanjutkannya, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus begitu berapi-api, Paulus begitu bergelora di awal mengatakan, mengklaim bahwasanya aku berpegang pada sebuah kebenaran. Dia begitu bergelora mengklaim bahwasanya aku mengatakan sebuah kebenaran dan Roh Kudus adalah saksiku. Aku sangat berduka, aku sangat bersedih. Atas apa? Atas bangsaku. Pernahkah kita sedalam ini, dalam perasaan duka kita, dalam perasaan sedih kita atas bangsa kita? Paulus mengatakan, aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Ini kata selalu bersedih hati, berarti dia tidak hanya kalau kita barangkali ketika kita jam doa puasa nasional 17 Agustus, maka pada saat itulah kita begitu bersedih. Kita nyanyikan lagu Indonesia tanah air beta dan seterusnya. Maka pada saat itu, momen-momen itu, kemudian rasa nasionalisme kita tumbuh, rasa kerinduan kita perubahan bangsa ini makin bertumbuh, rasa cinta kita Indonesia yang semakin adil, semakin makmur, semakin maju, bergelora pada saat itu. Tapi apakah selalu? Mari kita evaluasi. Berapa kali kita dalam sebulan mendoakan bangsa ini? Berapa kali kita dalam setahun ini sudah berdoa bagi bangsa ini? Paulus mengatakan, aku sangat berduka cita, tidak hanya sangat berduka cita, tapi dilanjutkannya dengan aku selalu bersedih hati. Selalu, always. Jadi, ini sebuah ekspresi perasaan yang tidak main-main. Ekspresi perasaan yang tidak hanya di mulut saja. Karena apa saya katakan tidak hanya di mulut saja? Di awal dia jelas mengatakan di dalam Kristus dan ada Roh Kudus yang memberikan kesaksian. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudara sebangsaku secara jasmani. Dalam arti lain, Paulus kira-kira saya berpikir merenungkan ini, apalah kira-kira maksud Paulus ini ya? Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah. Dia mau jadi bahan kutuk dan terpisah dari Kristus, asallah orang Israel diselamatkan. Kira-kira barangkali seperti itu. Jadi seolah-olah dia barangkali membayangkan bagaimana Kristus yang rela mati, terkutuk di kayu salib, tergantung di kayu salib, menggantikan seluruh manusia yang berdosa. Supaya apa? Manusia yang berdosa itu tidak kena murka Allah, tapi diselamatkan lewat pengorbanan Kristus. Manusia telah digantikan oleh Kristus di kayu salib. Maka saya berpikir barangkali Paulus mencoba memikirkan bahwasanya mungkin gak ya bahwasanya aku, biarlah ini gila, saya berpikir ini gila. Orang, bahkan yang orang mabuk agama, semua dilakukan yang penting dapat surga.
Apalagi sekarang banyak istilah mabuk agama di Indonesia ini. Apapun dilakukan, jualannya surga semua. Tapi ini ada orang gila. Ketika di bangsa ini banyak orang mabuk agama, berlomba-lomba mencari, menghalalkan segala sesuatu demi mencapai surga. Tapi ini ada orang yang sudah jelas bagiannya bersama dengan Kristus, tapi dia berani berkata, aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus. Asalkan apa? Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ini seperti di grup WhatsApp kita kemarin saya katakan, ada dua tokoh besar di Alkitab, di Perjanjian Lama. Ada Musa, di Perjanjian Baru ada Rasul Paulus yang berani mendeklar dirinya, aku rela terpisah dari Allah, asalkan bangsa ini tidak kena murka Allah. Ini luar biasa ini. Ketika di Bukit Sinai, ketika Musa akan menerima 2 loh batu di Bukit Sinai, dia lama turun, kemudian bangsa itu berontak lewat Imam Harun, mereka membuat lembu emas, dan kemudian Allah marah, aku akan memusnahkan bangsa itu, membinasakan bangsa itu. Musa negosiasi, Tuhan, jangan, kasihanilah bangsa itu. Jikalau mungkin biarlah namaku kau hapus dari kitab kehidupan yang kau tulis itu. Ini kacau ini, di luar nalar, di luar logika. Ketika orang saya katakan tadi mabuk agama, tapi mereka berani berkata, Tuhan biarlah aku terhapus, yang penting bangsa ini engkau kasihani. Di dalam Keluaran pasal 32 ayat 32, Musa mengeluarkan statement itu, biarlah aku kau hapus dari kitab kehidupan itu. Padahal saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mundur dalam pasal yang ke-32 tadi di kitab Keluaran 32 ayat 10, Allah sudah memberikan sebuah penawaran kepada Musa. Allah berkata, aku akan membinasakan bangsa ini, tapi engkau akan kuangkat dan akan kubuat menjadi sebuah bangsa besar. Sebuah peluang yang sangat besar bagi Musa sebenarnya untuk menjadi nenek moyang sebuah bangsa yang besar. Jadi seolah-olah Allah sedang berkatakan gini, aku akan memutus perjanjian dengan Abraham, dengan bangsa Israel ini. Aku akan membangkitkan sebuah generasi baru melalui engkau, hai Musa. Itu dalam Keluaran 32 ayat 10. Tapi Musa menjawab dalam ayat 32, Tuhan, yang penting kau kasihani bangsa ini, kalau namaku hapuslah dari kitab kehidupan yang kau tulis itu. Sebuah bargaining yang cukup berani. Tapi apa dasar itu? Apa yang mendasari Musa pada perjanjian lama? Yang mendasari Paulus di perjanjian baru adalah karena kecintaan dia kepada bangsanya. Oleh karena dia tidak ingin bangsanya binasa, oleh karena dia tidak ingin bangsanya ini dimurkai oleh Allah. Ini adalah sebuah kesedihan. Ini adalah sebuah duka cita yang suci. Tangisan yang suci, yang kudus, karena apa? Bersifat kepada kekekalan yang mempertaruhkan masalah jiwa-jiwa yang dicintainya. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Mari kita renungkan lebih dalam lagi pelan-pelan kalimat Rasul Paulus ini. Bahkan aku mau terkutuk, aku mau dijadikan kutuk, supaya apa? Yang penting bangsaku bahkan terpisah dari Kristus. Padahal dalam Filipi pasal yang pertama ayat 20-21, sebab hidup bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, tapi dia bilang berada di sini katakan terpisah dari Kristus. Apa yang penting? Bangsa ini bisa diluputkan. Mungkinkah? Tidak, semua kembali kepada Allah. Tapi Paulus sedang mau mengatakan di sini betapa kecintaannya kepada bangsa itu, betapa dia rindu bangsa itu dilepaskan, diselamatkan, memperoleh, menerima Injil kasih karunia itu. Ketika orang banyak berretorika menyerang Injil yang diberitakan oleh Paulus, Paulus sampai berani bertarung, mempertaruhkan diri. Jika bahkan bila perlu aku bisa terpisah dari Kristus. Yang penting bangsa ini diselamatkan. Karena apa? Ini adalah karena keyakinan Paulus akan Injil itu yang akan menyelamatkan bangsa itu.
Itu dikatakannya dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwasanya Injil itu adalah senjata alat Allah untuk menyelamatkan. Saking kokohnya dia akan keyakinan Injil itu. Maka jika mungkin untuk bangsa itu menerima Injil itu, biarlah aku terpisah dari Kristus. Bukan sebuah statement yang mudah. Bukan statement yang kosong, bukan sebuah statement yang gampangan. Kira-kira apalah arti pencapaianku selama ini? Apalah reputasi kerasulanku selama ini? Apalah arti begitu banyak orang-orang non-Yahudi yang kuinjili selama ini jika bangsaku sendiri akhirnya binasa? Kalau dipikir-pikir, apalah artinya gedung-gedung gereja yang besar-besar ini? Apalah artinya pujian-pujian yang besar-besar ini? Apalah artinya segala prestasi dan prestise yang besar ini jika orang-orang di sekitarku akan binasa? Kira-kira seperti itulah. Paulus sudah mengatakan, udahlah, buang aja semua reputasi ini. Nggak penting ini, nggak penting. Karena apalah artinya reputasiku ini? Apalah artinya akhirnya aku dihormati dibawa bersama dengan Bapa di surga, tapi bangsaku menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, saya ketika mempersiapkan ini dalam beberapa hari terakhir ini, saya begitu, gimana ya sampai seorang rasul ini bisa mengeluarkan kalimat yang sedemikian dalam? Pernah nggak kita berpikir tentang bangsa ini? Dalam segala ambisi-ambisi, pencapaian-pencapaian yang kita kejar, mimpi-mimpi duniawi kita. Pernah nggak? Paulus sedang berkata, apalah artinya semua ini? Bahkan dia rela jadi kutuk, teman-teman. Rela jadi kutuk. Yang penting bangsa ini diluputkan. Yang penting bangsa ini tidak kena murka Allah. Sekali lagi, tidak mungkin. Tapi pada bagian ini Paulus sedang mau mendemonstrasikan kecintaan dia, keyakinan dia betapa Injil itu begitu serius, Injil itu begitu penting, Injil itu begitu perlu sungguh-sungguh itu disampaikan kepada mereka. Sebuah kecintaan yang sangat dalam. Saya harus mengulang-ulang ini. Ketika bicara tema kita hari ini, Garuda di dadaku, artinya kita sedang menyematkan kecintaan bangsa ini. Kecintaan kepada bangsa ini benar-benar ada di hati kita. Dan itu ekspresinya apa? Pada akhirnya kita akan berhenti dengan segala ambisi-ambisi kedagingan kita demi sebuah perwujudan kecintaan kepada bangsa kita. Melakukan tindakan-tindakan real bagi bangsa kita. Saudara-saudara yang kekasih, Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Itu berimplementasi kepada dimanapun gereja hadir, dimanapun Kristen hadir, adalah mengusahakan kesejahteraan orang, bukan mengejar kesejahteraan dirinya. Karena apa? Ketika kesejahteraan kota diusahakannya, pasti berdampak secara langsung bagi dirinya. Tapi kalau kesejahteraan dirinya yang dikejarnya tidak menciptakan kesejahteraan kota, maka dia belum tentu akan bisa menikmati kesejahteraan dirinya. Misalnya, kita bisa membangun kenyamanan, tembok-tembok kemapanan kita. Ketika kota di mana kita tinggal adalah sebuah kota yang tidak mengalami itu, akan menjadi kota yang barbar, menjadi kota yang brutal, menjadi kota yang bisa tingkat anarkis kriminalitasnya tinggi. Apa yang kita menikmati? Tembok-tembok kenyamanan, tembok-tembok kemapanan kita itu akan runtuh ketika orang di sebelah rumah kita tidak makan, ketika orang di tetangga kita tidak bisa sekolah. Maka tembok kita itulah yang akan dihancurkan ketika kita dilihat menikmati kemapanan, kenyamanan kita di dalam semuanya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam konteks pembelajaran daring sekarang ini, saya sedang berpikir, iya ya, apa yang bisa kami lakukan? Saudara-saudara, ada mungkin anak-anak yang bisa menikmati daring dengan 3 perangkat sekaligus atau 4 perangkat. Ada laptop disediakan, ada smartphone disediakan, ada ini disediakan, paket kuota nggak masalah. Tapi pernah nggak kita bayangkan? Saya kemarin dapat postingan, dapat share sebuah link berita di FB, media sosial, tentang ada anak-anak di Bahpasusang, lokasi yang sering kami lewati kalau baksos ke daerah raya. Di foto itu dilihat pertunjukan bagaimana anak-anak itu memanjat pohon,
Mereka bawa buku, bawa handphone, manjat pohon untuk mencari sinyal. Oke, itu barangkali mereka punya sanggup beli duit, sanggup beli data. Hanya masalah sinyal yang rendah. Tapi saya membaca sebuah berita, ada ibu menjual emas peninggalan orang tuanya untuk beli smartphone kepada anaknya. Ada bapak yang harus menjual sawahnya untuk bisa membeli smartphone untuk anaknya supaya bisa belajar daring. Sementara ada keluarga lain bisa membeli sepeda satu-satu untuk anak-anaknya. Demi apa? Sore-sore bisa main sepeda bareng-bareng, menghabiskan sekian belas juta. Ini sebuah ironi di masa-masa daring ini. Dan kita menonton itu semua di tengah masyarakat kita. Saya memikirkan itu, iya Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang terjadi ini? Ironi teman-teman, ironi Bapak Ibu. Ada yang harus menjual warisan ibunya tercinta supaya beli smartphone untuk anaknya, supaya anaknya bisa belajar daring. Belum lagi nanti mikirin paket kuotanya, sementara ada keluarga yang menyediakan segala peralatan canggih, wifi, kuota tidak perlu dipikirkan, dan sore-sore setelah belajar daring, dia tinggal mengayuh sepeda dengan santai-santai bersama keluarganya menikmati udara sore. Sementara anak yang tadi harus berjibaku kemana-mana supaya bisa ada uang besok beli kuota untuk dia belajar daring. Di mana ganda yang di dada kita itu? Mungkin kita bisa melakukan pembelaan. Aku nggak tahu di mana orang itu. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Barangkali itulah pembelaan-pembelaan kita. Tapi setidaknya sebagai bentuk empati kita tidak mempertontonkannya. Kita mungkin bingung siapa yang bisa kita bantu, tapi setidaknya kita tidak mempertontonkan kenikmatan, kenyamanan, kemapanan yang kita miliki itu. Mungkin orang banyak keberatan. Ya nggak apa-apa dong, aku menunjukkan diriku sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, kembali kepada teks ini. Paulus rela mengatakan, apalah arti semua reputasi yang kucapai selama ini? Apalah arti aku penginjilan sampai ke Galatia, sampai ke Antioquia, sampai ke Yunani, sampai ke Roma? Apalah arti semua itu jika bangsaku sendiri akan binasa? Biarlah aku terkutuk, yang penting bangsa yang kucintai ini, yang penting bangsa yang kusayangi ini memperoleh keselamatan yang dari Allah. Apalah arti kesejahteraanku jika kotaku tidak sejahtera? 75 tahun Indonesia merdeka. Ini menjadi sebuah perenungan yang dalam bagi kita, teman-teman. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka apa? Ayat 4 dan 5 Paulus menguraikan apa keistimewaan orang Israel itu. Dikatakan sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Di situ Paulus mencoba mendeskripsikan alasan dia bahwa saya pada awalnya memang janji itu kepada bangsa itu. Lantas apa alasan kita mencintai bangsa ini? Apa alasan kita sehingga kita mau berkata, apalah arti kesejahteraanku ini, apalah arti kenyamananku ini, kemapananku ini jika saudara sebangsaku menderita? Apalah arti kenikmatan pencapaian prestise semua ini jika tetanggaku menderita? Apalah arti kenikmatan meja makanku ini jika tetanggaku harus mengais-ngais tempat sampah untuk mendapat makanan? Dan seterusnya. Ini menjadi gugatan bagi diri kita. Mari kita gugat diri kita. Apa arti yang ku capai semua ini jika yang di sekitarku, bahkan 1/5 dari apa yang ku nikmati, mereka tidak bisa nikmati? Mari gugat diri kita sendiri. Alasan mencintai bangsa ini, saudara-saudara yang kekasih, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea yang ketiga, bapak-bapak bangsa ini mengakui dengan jelas bahwasanya kemerdekaan bangsa ini adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Alinea ketiga, dan atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu jelas dalam alinea yang ketiga. Statement dari bapak-bapak founding fathers bangsa ini. Dan kita meyakini karunia kemerdekaan yang Tuhan izinkan sampai 75 tahun dalam 17 ini bagi bangsa ini adalah merupakan karunia kemurahan Allah. Maka itu menjadi satu alasan kita mencintai bangsa ini.
Dan juga tidak suatu kebetulan kita diletakkan Tuhan, ditempatkan Tuhan di bangsa, di negara tengah-tengah republik ini. Republik yang kaya dan subur ini. Republik yang kaya dengan aneka ragam budaya dan bahasa dan suku dan agama ini. Tidak secara kebetulan kita juga tinggal di tanah Batak ini, di antara orang-orang Batak ini. Tidak secara kebetulan. Maka itulah dasar kita mencintai bangsa ini. Saya yakin ketika kita menyanyikan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Itulah dasar kita mencintai bangsa ini. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat bagaimana bangsa ini telah mendeklarasikan sebagai sebuah bangsa yang utuh, satu tanah, satu air, satu bangsa, satu bahasa. Itu di dalam Sumpah Pemuda tahun 28 yang lalu, tahun 1928. Kita sudah sepakat menjadi sebuah mengikat diri sebagai sebuah bangsa. Itulah dasar kita mencintai bangsa ini. Cukup menarik lagu dari Iwan Fals. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji. Indonesia, Indonesia. Saya berpikir ketika nyanyikan Iwan Fals dalam sebuah konser di televisi tentang membangun kecintaan kepada bangsa ini, saya merinding. Bagaimana beliau menulis teks lagu itu dengan begitu penghayatan menyanyikannya. Cuman saya prihatin pada saat lagu itu dinyanyikan, orang banyak jalan-jalan seolah-olah tidak memperdulikan pesan dari lagu itu. Itulah dasar kita mencintai bangsa ini. Jika Israel dicintai, digumulkan oleh seorang Paulus, oleh karena apa? Ada janji yang Tuhan nyatakan melalui bangsa itu. Kita mencintai bangsa ini karena kita yakin kemerdekaan yang dimiliki bangsa ini adalah karena karunia Allah. Kita mencintai karena apa? Kita yakin seluruh apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, kepulauan dari timur sampai ke barat, adalah karunia Allah. Kekayaan alam, kesuburan alam adalah karunia Allah yang patut kita syukuri. Itulah dasar kita mencintai bangsa ini. Saudara-saudara yang kekasih, jika dalam konteks Rasul Paulus menuliskan ini adalah tentang bagaimana keselamatan yang harusnya dimiliki oleh bangsa Israel, maka bagi kita, panggilan kita hari ini adalah bagaimana ekspresi kecintaan kita kepada bangsa ini. Yang pertama tentu kita menangis, jangan sampai bagian-bagian dari bangsa ini banyak yang akan binasa karena tidak menerima, tidak percaya kepada Injil kasih karunia, tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang kemudian adalah kita tangisi adalah bagaimana bangsa ini yang sudah merdeka sekian puluh tahun tidak menikmati sumber daya alamnya bagi kesejahteraan bangsanya. Oleh karenanya mari panggilan bagi kita, tanda Garuda ada di dada kita. Kita manifestasikan kecintaan kepada bangsa ini. Mari kita berkata seperti yang dikatakan Paulus, apalah arti semua kenikmatan ini, apalah arti semua kenyamanan ini, apalah arti semua pencapaian-pencapaianku ini, jika bangsaku ini masih terjerat dalam kemiskinan, jika bangsaku ini masih kesulitan dalam mengakses pendidikan, jika bangsaku ini masih kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, jika bangsaku ini masih harus berteriak-teriak untuk mendapatkan yang menjadi haknya, mari jangan berhenti dalam kepuasan-kepuasan diri. Bukan secara kebetulan kita ada di bangsa ini, sekali lagi bukan secara kebetulan. Tuhan mengutus kita bagi bangsa ini, untuk mencintai bangsa ini, untuk memberkati bangsa ini. Itulah artinya ada Garuda di dada kita. Artinya republik ini tidak pernah bisa dilepaskan dari hati kita, dari cinta kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Menyaksikan bagaimana cinta kasih Paulus, bahkan jauh sebelumnya cinta kasih Musa kepada bangsanya yang tidak ingin bangsanya binasa. Mereka rela terpisah dari Allah. Sebuah kecintaan yang dalam ya Tuhan. Kiranya kami belajar dari kecintaan-kecintaan
anak-anak-Mu ini mencintai bangsa kami. Tidak berhenti pada kepuasan, kenikmatan kami sendiri. Tapi kami akan terus gelisah. Itulah sebagai sebuah visi. Kami gelisah, kami marah, kami menangis oleh karena situasi di sekitar kami. Dan kami tidak mau bersembunyi dalam tembok-tembok kenyamanan kami. Terima kasih Bapak untuk kami belajar. Biarlah merefleksikan 75 tahun Indonesia merdeka. Ada Garuda di dada kami. Sebagai bentuk kecintaan kami, kami mau bekerja bagi bangsa ini. Bapak, terima kasih, terpujilah Tuhan yang telah berfirman kepada kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih kepada Bang Ferdinandus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya kita kembali menyadari bahwa sebagai warga negara, kita harus mau berkorban demi bangsa kita untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Teman-teman semua, kita akan mengakhiri ibadah PAK kita hari ini dengan bernyanyi dari lagu Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Dan di akhir lagu pujian, saya persilakan Bang Ferdinandus untuk menutup ibadah di dalam doa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saudara-saudara yang kasih, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan dan kasih-Mu yang telah menolong kami dalam ibadah alumni untuk bulan Agustus ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini sebagai pemimpin pujian, operator peralatan, dan juga pemusik, dan juga yang menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk teman-teman di pengurus PAK
yang bisa terus mempersiapkan perangkat-perangkat yang kami butuhkan dalam mendukung terselenggaranya ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian penyembahan kami, untuk doa-doa, bahkan juga Tuhan yang telah menyapa kami lewat sabdamu. Kami bersyukur biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan memimpin kami dalam hidup kami sebagai alumni yang menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami akan melanjutkan dalam aktivitas kami selanjutnya sepanjang sore hari ini. Biarlah Tuhan terus yang menyertai kami. Terpujilah Engkau Bapa yang telah memimpin kami dalam ibadah ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu dan menutup seluruh rangkaian ibadah kami dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom dan selamat sore kepada kita semua. Sampai bertemu ibadah bulan September.